Pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar. Pada Kamis 27 Oktober 2022 adalah sidang untuk perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang ini digelar satu hari usai sidang putusan sela Ferdi Sambo. Pada putusan sela, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Ferdi Sambo. Adili. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 B garing 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan sampai dengan putusan akhir. Eksepsi ditolak, sidang pun berlanjut. Di persidangan, Ferdi Sambo akan dipertemukan dengan beberapa saksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan Kamarudin Simanjuntak, pihak keluarga Brigadir Yosua, dan kekasih Brigadir Yosua dalam sidang pekan depan. Selasa 1 November ya. Dengan agenda pemeriksaan saksi sebanyak 12 orang, sebagaimana kemarin tolong dihadirkan lagi. Sidang selanjutnya digelar pada Jumat 28 Oktober 2022 dengan terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda pengajuan nota keberatan atau eksepsi. Sejak 17 Oktober 2022, PN Jaksel telah menggelar sidang perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Kecuali Barada Eliezer, Ferdi Sambo CS langsung mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, seperti yang kita lihat di sidang kemarin, nota keberatan atau eksepsi Ferdi Sambo sudah dikesampingkan oleh majelis hakim dan sidang selanjutnya akan menghadirkan 12 orang saksi termasuk kuasa hukum dan keluarga Brigadir Yosua. Nah, pembuktian seperti apa yang dapat dihadirkan dalam persidangan nanti dan sejauh mana kasus ini masih akan terus bergulir. Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah dan secara daring kuasa hukum dari Ferdi Sambo Rasamala Aritonang. Selamat pagi Bang Rasamala, Mas Heri. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah hadir di studio dan Bang Rasamala sudah tersambung ya. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi Timothy. Pagi, terima kasih Bang Rasamala juga sudah meluangkan waktu bersama kami pada pagi hari ini. Mungkin kita menanggapi dulu sidang yang berlangsung kemarin dari tim kuasa hukum, bagaimana menanggapi bahwa akhirnya eksepsi ini dikesampingkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelanjutan dari kasus ini, Bang Rasamala? Ya, pertama Timothy, kami tentu menghargai putusan sela yang disampaikan oleh hakim. Kami menghormati itu. Pada prinsipnya dalam putusan tersebut disampaikan bahwa apa yang kami sampaikan dalam eksepsi harusnya diperiksa dalam pokok perkara, itu pada prinsipnya dalam putusan sela tersebut. Jadi berdasarkan putusan tersebut, mari sama-sama kita tunggu nanti proses pemeriksaannya untuk jadwal selanjutnya. Mudah-mudahan nanti dalam persidangan selanjutnya kita bisa menampilkan bukti masing-masing pihak, baik dari pihak jaksa juga dari pihak kami, untuk nanti sama-sama secara jernih memberikan kesempatan kepada hakim untuk dapat mengungkap peristiwa dan fakta yang sebenarnya untuk kemudian mengambil keputusan yang adil untuk semua pihak, baik bagi korban maupun bagi terdakwa dan masyarakat. Itu prinsipnya untuk ke depan, Timothy. Oke, dan kemarin ada permintaan juga dari tim penasihat hukum Ferdi Sambo untuk pembuktian atau proses pembuktian itu digabungkan dengan Ibu Putri. Nah, ini kan sudah ditolak, tapi mungkin mengapa pada awalnya ada permintaan ini, Bang Rasamala? Saya pikir belum ditolak, karena kemarin hakim menyampaikan, hakim akan mempertimbangkan apa yang kami sampaikan. Karena kan ini ada beberapa persidangan terpisah dan kemungkinannya saksi-saksi yang diperiksa dalam satu perkara, misalnya kemarin di perkara Eliezer, maka dia harus hadir lagi di perkara Pak Ferdi Sambo, nanti harus hadir lagi memberikan keterangan yang sama di perkara Bu Putri, dan hadir lagi untuk perkara Kuat Ma'ruf. Jadi apa yang kami usulkan sebenarnya lebih kepada efektivitas dan efisiensi persidangan, dan juga dari sisi saksi maupun nanti ahli yang dihadirkan, tentu itu kan effortnya akan jauh lebih tidak efektif lah, karena harus memberikan sebenarnya keterangan yang sama untuk diulang-ulang kan keterangan itu nantinya begitu. Dan
juga ada resiko apabila dalam satu keterangan di satu persidangan perkara berbeda dengan keterangan di persidangan perkara yang lain. Masing-masing punya kekuatan hukum yang sama tuh. Terus bagaimana cara kita untuk menilai mana yang paling kuat, mana yang paling berdasar begitu. Nah, itu tantangannya ke depan. Dan saya pikir sih apa yang kita usulkan itu reasonable, masuk akal gitu. Itu. Jadi belum diputuskan di persidangan ke depan, itu baru nanti akan disampaikan oleh majelis hakim bagaimana kemudian terkait dengan usulan tersebut. Jadi karena kemarin hakim masih meminta jaksa untuk tetap membawa dulu 12 saksi yang sebelumnya dihadirkan di Eliezer. Betul. Jadi baru keberatan dari jaksa lah ya, tapi belum diputuskan apakah akan digabung atau tidak gitu ya? Betul. Kemarin hanya jaksa memang menyampaikan keberatan untuk tetap masing-masing memberikan keterangan secara terpisah di masing-masing perkara ya. Oke, nah, nanti mungkin saya tanyakan juga ke Mas Heri, tapi saya ingin tanggapan dari Mas Heri terlebih dahulu terkait dengan sidang yang berlangsung kemarin. Ini kelanjutan, maka bisa dikatakan setelah sidang kemarin inilah masuk ke benar-benar ke pokok perkara. Kemarin ini belum sampai ke pokok perkara, mungkin sedikit dalam dakwaan terkait, tapi pembuktiannya baru dimulai. Di sinilah mungkin yang akan bisa membedakan bagaimana vonis nanti, begitu ya Mas Heri? Sangat benar ya Mas Timo ya, bahwa dalam konteks ini kan udah jelas ya, eksepsinya ditolak karena mengajukan eksepsi itu hak hukum bukan kewajiban. Jadi kalau kita lihat dari beberapa terdakwa kan ada yang mengajukan eksepsi, ada yang tidak. Di kasus obstruction of justice juga demikian ya. Kalau nggak salah dari 6, 3 mengajukan permohonan eksepsi, 3-nya tidak. Tapi dalam konteks setelah diputus, maka ini benar tadi Mas Timo akan langsung masuk ke pembuktian. Maka pembuktian nanti akan menghadirkan saksi, terutama saksi fakta ya, yang kita sebut biasanya saksi fakta, dan kemudian juga kalau memang ini akan didukung oleh ahli, maka ahli juga akan dihadirkan. Dan kesempatan pertama sekali lagi pastinya akan diberikan ke jaksa penuntut umum. Kalau kita tidak salah memahami, kemarin itu sudah disampaikan ada 12 orang saksi yang diajukan minggu depan ya. Dan itu kalau tidak salah juga 12 orang yang sama, yaitu keluarganya Brigadir Joshua almarhum. Itu juga sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya di sidang Barada Eliezer. Yang mau kita lihat nanti Mas Timo adalah apakah keterangan atau informasi yang disampaikan di muka persidangan minggu depan itu sama persis dengan yang sebelumnya, atau ada hal-hal baru yang kemudian bisa dapat menjadi satu catatan bagi hakim dalam konteks pembuktian. Ya, ini mungkin catatan juga bagi pemirsa mengapa 12 saksi sudah dihadirkan di sidang Eliezer, karena Eliezer tidak mengajukan eksepsi. Betul. Sehingga tidak ada lagi sidang putusan sela ya kalau begitu ya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pembuktian. Sehingga ya bisa dikatakan agak sedikit lebih cepat lah ada tahapan yang sudah dilalui di Eliezer. Tapi menarik tadi seperti pernyataan Bang Rasa Mala dari pengacara Ferdy Sambo ini meminta agar digabungkan proses pembuktian ini. Ini saya nggak tahu apakah seluruhnya, nanti mungkin Bang Rasa Mala juga bisa menjawab. Apakah benar akan ada resiko apa yang dikatakan tadi? Kalau ada keterangan berbeda, semuanya juga memiliki kekuatan hukum, apakah ini akan menimbulkan masalah dalam proses persidangan nanti? Kalau kita mau melihat ini adalah satu jalinan cerita ya Mas Timo ya, maka nggak mungkin sebenarnya terpisah-pisah begitu ya. Maka ini akan jadi jalinan cerita yang utuh. Saya sependapat lah kalau seandainya memang ini coba diajukan dulu ke hakim, karena hakim yang akan menilai nantinya apakah ini memang diperlukan dipisah mandiri tadi atau memang ada yang digabungkan. Tentunya demi kepentingan pembuktian ya, tidak lain dan tidak bukan dari hal itu begitu. Dalam konteks bahwa ini ada informasi, ada hal yang perlu dikonfrontir, maka tentunya lebih efisien dan efektif kalau digabung ya Mas Timo ya, bukan dipisahkan. Karena bisa saja nanti ada keterangan-keterangan yang ternyata ada kaitannya. Tapi mungkin saja hakim berpendapat lain begitu ya. Walaupun catatannya belum ditolak oleh hakim tadi. Betul, bisa saja memang tetap dipisah seperti ini agar tidak terjadi upaya untuk menyesuaikan keterangan antar pihak tadi. Ini mungkin saja dilakukan. Jadi menurut saya hakim akan cermat betul untuk menilai apakah permohonan ini nanti akan dikabulkan atau tidak, karena ini secara tidak langsung akan berkaitan dengan pembuktian. Karena mohon maaf Mas Timo, kalau kita melihat dari proyeksi 4-1 tadi, 4-nya ke Pak Ferdy Sambo gitu kan, kemudian Baradae itu ditarik sendirian begitu, bahkan mengajukan diri sebagai justice kolaborator, maka ini dari sisi keberpihakan mungkin itu yang akan dilihat oleh hakim ya. Hakim akan mencoba menilai dari sisi itu. Kita nggak pernah tahu ya, tapi setidak-tidaknya hakim bebas untuk menafsirkan hal itu. Kemudian kalau nanti putusannya memang adalah
apakah opsi tadi terpisah atau sama, yang saya yakin dan percaya hakim melihat dalam konteks ini adalah untuk kepentingan pembuktian saja. Oke. Kemarin jaksa dengan cepat mengajukan keberatan atas ide penggabungan pembuktian ini. Apakah memang akan ada merugikankah bagi jaksa kalau memang ini secara langsung dipisah-pisah pembuktian? Merugikan dalam konteks bahwa tidak lebih dalam mengeksplor, menurut saya mungkin itu yang jadi poinnya ya. Jadi kalau diberikan terpisahkan berarti porsi yang diberikan itu seakan-akan lebih fokus, lebih besar begitu ya. Terkait dengan terdakwa yang saat itu sedang disidangkan. Terkait dengan gitu. betul, terkait dengan terdakwa yang ditampilkan pada saat di muka persidangan pada saat itu tentunya ya. Nextnya mungkin ya baru akan dilihat pengembangannya. Nah, jadi saya rasa untuk yang pertama secara normatif jaksa akan menjawab menurut saya halnya seperti itu ya. Karena bagi dia itu akan lebih memudahkan, bisa lebih fokus tadi. Tapi kalau sampai digabung kan nanti kan nggak tahu apa ada korelasinya atau tidak. Sedangkan hal itu kan bisa diajukan di tengah, Mas Timo. Jadi bukan hal yang menurut saya secara kaku begitu ya, harus di depan, di awal diajukan. Tapi kalau seandainya pun memang dirasa ada korelasinya, setiap pihak manapun baik kuasa hukum maupun penuntut umum sah-sah saja mengajukan permohonan. Tapi sekali lagi yang ketok palu itu adalah hakim. Jadi hakim apakah kemudian mengatakan yes or no, tinggal menunggu putusan hakim saja. Oke. Nah, saya kembali ke Bang Rasamala. Kemarin salah satu poin yang diungkip di dalam eksepsi adalah bahwa keterangan yang didapatkan yang dijadikan dasar untuk dakwaan itu berasal dari satu orang saksi dan yaitu Richard Eliezer tentu saja. Ini tampaknya oleh hakim dianggap lebih ke memasuki pokok perkara dan nanti akan dibuktikan. Nah, masih bermasalahkah bagi pengacara menganggap bahwa ya ini masih dari satu orang saksi, sementara dari pihak jaksa tentu mengatakan ya tinggal dibuktikan saja dengan barang bukti dan alat bukti yang nanti akan dihadirkan dalam pembuktian. Bang Rasamala. Ya, Timothy, sekali lagi seperti di awal saya sampaikan, kami menghargai putusan selah yang disampaikan oleh hakim. Nah, kaitan dengan hal tersebut termasuk putusan terkait bahwa apa yang kami sampaikan dalam eksepsi mengenai satu keterangan yang digunakan oleh jaksa hanya keterangan Eliezer untuk beberapa fakta dan itu masuk ke dalam materi perkara, saya pikir itu juga nanti kita ikut arahan dari majelis hakim. Artinya dalam persidangan nanti kita akan buktikan soal itu apakah keterangan dari Eliezer nanti berkesesuaian dengan keterangan yang lain. Ini kan ada keterangan yang berbeda antara Eliezer dengan Pak Ferdy Sambo pada saat tanggal 8. Apa yang disampaikan dalam kerangka instruksi untuk ketika dilakukan penembakan tersebut. Kemudian apakah ada hubungan dari tanggal 8 itu dengan kejadian di tanggal 8 jam 3 di Saguling ketika bertemu dengan Eliezer di Saguling begitu. Nah, juga rangkaian kaitannya dengan apa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 sebelum adanya keributan antara Kuat Ma'ruf dengan si Joshua begitu. Nah, itu semua rangkaian yang harusnya nanti memang secara utuh sekali lagi itu harus kita sajikan di hadapan persidangan, kita tunjukkan bukti-buktinya, kita buka faktanya semua supaya hakim jernih bisa melihat hubungan kausalitas ini antara timbulnya korban, ada kematian Joshua dengan apa yang menyebabkan terjadinya kematian tersebut. Ada penembakan, kenapa dilakukan penembakan Eliezer? Katakanlah ada instruksi, kenapa instruksi itu timbul? Karena ada situasi, ada motif di belakang itu yang memprovokasi sehingga tindakan itu terjadi. Nah, itu semua nanti yang akan kita harusnya jaksa bawa ke persidangan, begitu juga kami penasihat hukum menunjukkan bukti tersebut supaya hakim nanti bisa melihat secara utuh kemudian mengambil keputusan soal apakah benar peristiwa pidana itu terjadi. Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab kaitan dengan kesalahan atas tindakan yang timbul tersebut dan kira-kira pemidanaannya apa untuk kontribusi masing-masing kesalahan dari masing-masing pelaku. Jangan lupa bahwa dalam hukum pidana tanggung jawab itu tanggung jawab individual bagaimanapun. Ini agak berbeda dengan perdata. Artinya sekalipun Pak Ferdy Sambo dari awal menyampaikan bahwa beliau kooperatif, beliau siap bertanggung jawab untuk tindakan yang dilakukannya dalam batas perbuatan dan pertanggungjawaban kesalahan yang dilakukannya. Tetapi dalam pidana, pertanggungjawaban pidana itu individual sifatnya, berbeda dengan perdata yang kita bisa mengajukan gugatan terhadap ahli waris misalnya. Kalau orang yang kita mau gugat itu sudah meninggal, ini berbeda sekali lagi. Sehingga kita mesti clear di sana. Jadi kita tunggu nanti mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan adalah mari sama-sama saksi siapapun yang dihadirkan dari pihak manapun itu menyampaikan keterangan dengan jujur.
dengan faktual, sehingga nanti kita sama-sama mengungkap, karena ini kan publik sebenarnya ingin tahu betul bagaimana peristiwa yang sebenarnya sih terjadi. Nanti biar kemudian hakim memutuskan soal itu. Itu, Timothy. Oke, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kami akan jeda sebentar. Kami akan kembali lagi dengan kelanjutan dari perbincangan pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Tetap bersama kami.